Sidang vonis dari ketiga terdakwa Dodi, Linda, dan Kasranto berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang mana Dodi Prawiranegara disidangkan paling awal. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Rona Marina dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Rona, bagaimana jalannya sidang vonis AKBP Dodi Prawiranegara pada pagi ini? Ya, baik Naila. Saat ini masih berlangsung sidang pembacaan putusan atau vonis untuk mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara yang sudah berlangsung dari pukul 10 pagi tadi. Dan Dodi ini disidangkan paling awal daripada Linda dan juga Kasranto. Tadi majelis hakim sempat membacakan berita acara, kemudian disusul dengan kronologi peristiwa, dan saat ini sedang berlangsung pembacaan pertimbangan-pertimbangan apakah nantinya Dodi akan diberikan vonis lebih ringan ataupun lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa jaksa penuntut umum sempat mengancam memberikan tuntutan kepada Dodi selama 20 tahun penjara dan juga denda 2 miliar rupiah dengan subsidi kurungan 6 bulan penjara. Dan hal yang memberatkan bagi Dodi ini, Naila, yakni perannya sebagai seorang penukar sabu dengan tawas sebanyak 5 kg yang langsung diperintahkan oleh Irjen Teddy Minahasa, yang mana atasannya ini adalah Jenderal Bintang 2 yang tidak dapat perintahnya ia tolak begitu saja. Namun justru ini sangat mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri, yang mana seharusnya Polri ini memberikan kepercayaan kepada publik untuk memberantas narkoba. Lalu pada pagi hari tadi menjelang sidang untuk AKBP Dodi, ini kuasa hukum dari AKBP Dodi Prawiranegara yakni Adil Fiari Purba mengatakan bahwa optimis kliennya, nanti ketiga kliennya ini akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa kemarin, karena melihat vonis yang didapatkan oleh Irjen Teddy Minahasa kemarin juga lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Namun tadi majelis hakim dalam pertimbangannya sempat menyebutkan bahwa memang AKBP Dodi ini diyakini melanggar pasal 114 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1, serta jaksa ini juga tidak melihat adanya pemaaf ataupun pembenaran bagi Dodi. Dan berikut selengkapnya kita saksikan bersama-sama sidang yang masih berlangsung vonis untuk mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara. Dan tidak mempunyai free will dan locus of kontrolnya ada pada orang lain, dan juga terdakwa mempunyai sifat tanggung jawab yang besar, kekhawatiran yang tinggi. Kemudian ada kecemasan, daya dan jiwa tanggung jawabnya ketika terlibat pada kasus ini, tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga keluarga dan institusinya. Itu menimbulkan kecemasan yang luar biasa. Menimbang bahwa perihal alasan di atas, majelis berpendapat terdakwa adalah seorang anggota polisi yang memiliki jabatan Kapolres Bukit Tinggi, yang tentunya memiliki kewenangan yang luas pada wilayah teritorialnya. Hal mana sebagai seorang polisi perwira menengah tentunya sudah mengalami tempaan pendidikan sebagai pemimpin, maka dapat disimpulkan terdakwa sebagai perwira polisi berpangkat AKBP punya kemampuan, kesempatan untuk menghindar dari tekanan saksi Teddy Minahasa. Ditambah pula apabila terdakwa menghindar atau menolak perintah atau arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra, tidak mengalami resiko apapun, karena tidak ada ancaman apapun yang secara nyata disampaikan oleh saksi Teddy Minahasa. Dan sebagai seorang perwira menengah yang punya jabatan sebagai Kapolres, seharusnya terdakwa dapat membedakan perintah jabatan mana yang dianggap dapat untuk dilaksanakan atau mana yang harus secara tegas untuk ditolak. Dengan demikian seharusnya terdakwa dengan tegas menolak arahan atau perintah dari saksi Teddy Minahasa Putra untuk menyisihkan, menukar, dan menjual barang bukti sabu tersebut, apalagi pada saat melakukan perbuatannya tersebut sudah didukung oleh pimpinan tertinggi Polri atau Kapolri yang menegaskan kembali tentang adanya Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri atau KEPP pasal 7 ayat 3 mengenai kewajiban bagi bawahan untuk menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum, norma agama, dan norma susila. Dan apabila bawahan tidak sanggup menolak, bisa melaporkan ke atasan dari atasan yang memerintahkan tersebut. Dalam persidangan selalu bersikap jujur, tidak berbelit-belit dan kooperatif. Dan telah ternyata pula terdakwa telah dengan tegas menolak ajakan dari saksi Teddy Minahasa Putra untuk merekayasa perkara ini dengan menarik semua keterangan yang memberatkan terdakwa dan saksi Teddy Minahasa
dan membuang badan ke Samsul Ma'rif, maka majelis dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum. Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas, maka seluruh alasan pembelaan dari penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya tim penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Permohonan mana disampaikan pada waktu penasihat hukum terdakwa mengajukan pledoi atau nota pembelaan diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa tanpa melampirkan rekomendasi dari LPSK. Menimbang bahwa dalam SEMA atau nomor 4 tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Menimbang bahwa angka 9 huruf A dari SEMA nomor 4 tahun 2011 menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator adalah sebagai berikut. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini. Yang bersangkutan mengakui kejahatan yang dilakukannya. Yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Menimbang bahwa masih dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 tersebut juga menyebutkan bahwa jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 10A ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, LPSK memberikan rekomendasi cara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim. Menimbang bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tersebut yang mensyaratkan untuk pengajuan permohonan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator pada majelis hakim harus melampirkan surat rekomendasi dari LPSK dan surat rekomendasi tersebut oleh penuntut umum haruslah dicantumkan dalam surat tuntutannya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penasihat hukum terdakwa dalam mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator tidak melampirkan surat rekomendasi dari LPSK, maka permohonan tidak memenuhi prosedur sehingga harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa dari kenyataan yang terjadi selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa telah mengakui kejahatannya dan telah berkata jujur baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi dalam perkara terdakwa lain sehingga dapat mengungkap perkara ini secara efektif. Tetaplah bersama kami, Metro Siang akan kami lanjutkan kembali untuk Anda usai jeda.